Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Pak. Siang. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagus semangatnya. Iya dong. Iya Pak. Habis makan ketoprak. Widih. Habis berapa? 10.000. 10.000. Iya. Dua Mantap, bungkus. mantap. Kolor. Woi, itu ya tadi makannya banyak ya. Iya. Lapar banget Pak. Ada nambah Pak. Kok nambah? Baik, teman-teman sekalian, Bapak di sini akan menjelaskan materi mata pelajaran yaitu akidah akhlak. Sebelum Bapak memulai materi pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita baca basmalah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Dan senantiasa dalam diberkahi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadiran ya. Siapa? Yang pertama Muhammad Kibaruddin Yusuf. Izin Izin kemana ke tuh? rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Oh. Ya, lanjut Muhammad Haikal Badila. Hadir Pak. Muhammad Kamaluddin Hadir. Astrid Eka Tahmida. Nur Badriah. Muhammad Zulfikar Ali Lamsu. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Junaidi. Hadir Pak. Muhammad Fakrul Jaufa. Hadir Pak. Nur Fadilah Sari Rizki. Muhammad Rifat Andri. Hadir. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang berjudul bertema menjadi hamba Allah yang berakhlak. Masyaallah. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan menjelaskan kenapa kita harus mempelajari dan kenapa kita menjadi hamba Allah itu harus yang berakhlak. Pertama, manusia itu diciptakan adalah makhluk yang paling sempurna dan mulia. Kenapa? Ada yang tahu? Saya tahu Pak. Kenapa? Haikal, Apa sih ya? kenapa? Karena kita itu dicipta. Kalau maaf ya, Selain kalau Haikal ada yang tahu? nggak tahu, mending diem aja Haikal. Saya kesel lama-lama. Ya baik, selain Haikal mungkin dia tidak terlalu mengerti. Ada yang tahu kenapa manusia itu merupakan makhluk yang sempurna? Karena manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu pemimpin. Betul. Ya kurang tepatnya seperti itu yang hebat. Jadi manusia itu diciptakan adalah makhluk yang sempurna dan mulia. Ya. Kenapa disebut makhluk yang sempurna? Karena manusia itu dibekali oleh Allah itu akal pikiran. Nah, sedangkan hewan itu tidak memiliki akal tapi memiliki nafsunya saja. Kenapa? Karena manusia itu dia itu dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, oleh karena itu jadi kita mempelajari menjadi hamba Allah yang berakhlak. Karena setiap tingkah laku kita itu dapat ada nilainya. Jadi dinilai oleh masyarakat maupun diri kita sendiri. Jika perbuatan kita baik terhadap masyarakat, maka di depan masyarakat kita akan dinilai mempunyai akhlak yang baik. Dan jika sebaliknya kita memiliki akhlak yang buruk, maka kita dinilai memiliki akhlak yang buruk oleh masyarakat tersebut. Jadi di sini, nah di sini ada yang mengerti apa itu akhlak, pengertian dari akhlak. Akhlak. Ya. Tingkah laku. Tingkah laku, Perilaku. perilaku, Perbuatan. perbuatan, nah, Tabiat. Kebiasaan. nah, kebiasaan. Sehari-hari. Oke. Nah.
akhlak ya. Di sini Bapak akan akhlak ya. Benar, Bapak itu tulisan nasihat. Akhlak Pakai kok, Pak. apa? Ya akhlak itu apa tadi ya Pak? Itu Pak perbuatan tinggal laku. Nah, Perilaku. ya buat sini aja deh, ini nggak enak. Tinggal laku ya. Iya, Pak. Tinggal. Ku. Terus Kebiasaan. kebiasaan, Kebiasaan. kebiasaan. An. Terus Attitude. attitude. Gimana ya? Hati tutup gitu. Attitude. Angga unggul. Apa tuh ungu? Jadi ya di sini ada secara bahasanya. Jadi akhlak secara bahasa itu yaitu Akhlak. jamak dari kata Lu. Kalau kok. huluk sama Puluk. huluk Kalau kok. Puluk. huluk atau Kau kenal aja. al holik Holik. yang berarti artinya Tabiat. Tabiat. Budi pekerti. Budi pekerti. ada kebiasaan Ya. sama lah kayak ini tadi. Iya, Pak. Nah sedangkan pengertian menurut istilah akhlak itu ada suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jadi akhlak itu kenapa ribet? Izin Pak, mau mandi. Oh, silakan. Ya jadi akhlak itu sebenarnya yang dinamakan akhlak itu perbuatan yang melekat pada diri kita sendiri. Jadi tanpa dipikirkan, misalnya bapak baik kepada Muridnya. muridnya. Nah itu tanpa pemikiran dulu atau tanpa proses pemikiran, nah itu udah jadi melekat. Jadi bapak itu emang baik tanpa proses pemikiran, jadi tidak ada diada-adakan. Nah sudah melekat pada diri kita sendiri. Lanjut Caranya gimana, Pak? caranya, Biar melekat. butuh proses latihan. Nanti ada Oh, ada, Pak. peningkatan kualitas. Siap, Iya, Pak. Pak. Nah di sini syarat yang disebut dengan akhlak itu yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi perbuatan di mana kita misalnya contohnya Haikal bersikap jujur saat hari ini, dan seterusnya juga Haikal bersifat jujur seterusnya. Nah itu yang perbuatan yang dilakukan ulang-ulang gitu. Istiqomah. Istiqomah, iya betul Pak. Yang kedua, perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jadi perbuatan yang seolah-olah itu tidak dipikirkan terlebih dahulu, tetapi itu perbuatan yang menjadi suatu kebiasaan. Misalnya saya mau mengasih uang ke masjid. Nah, itu masih Masih kurang. dipikirkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau misalnya setiap hari melakukan kebiasaan seperti itu, nah itu baru disebut dengan akhlak. Nah, iya. Nah, di sini ada macam-macam akhlak. Ada macam-macam akhlak ya. Macam-macam akhlak. Yang pertama itu ada akhlak wadiyah. Apa, Pak? Akhlak wadiyah. Iya. Ya. Ada yang tahu akhlak ini apa? Wadiyah ya, Pak. Iya.
yang tahu? Bah. Jadi akhlak madiyah ini norma yang mengajarkan kepada manusia itu berpedoman kepada akal pikirannya dan pengalaman manusia. Jadi contohnya suatu masyarakat di suatu misalnya di Aceh itu kan wajib yang namanya wanita itu harus berkerudung ya. Di sana nggak ada yang berkerudung. Nah, itu merupakan adat yang diciptakan oleh adat yang diciptakan oleh pikiran manusia agar dapat berpedoman pada masyarakat dan dapat menciptakan ketertiban pada suatu lingkungan. Yang kedua itu ada akhlak Islamiyah. Nah, akhlak ini mengajarkan perbuatan manusia itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang ada di kandungan dalam Al-Quran dan hadis dan kita menerapkannya dalam kehidupan, nah itu disebut dengan akhlak Islamiyah. Contoh misalnya perbuatan Nabi pada zaman dahulu seperti apa beliau berdakwah. Nah, itu mereka berdakwah. Dari dia bersifat sabar walaupun dimaki-maki, diejek-ejek, beliau tetap sabar. Nah, itu merupakan akhlak Islamiyah. Lanjut di sini ada ciri-ciri akhlak Islam. Yang pertama itu kebaikannya bersifat mutlak atau al-qariyah al-mutlaqah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Jadi perbuatan yang ada dalam diri kita itu memiliki kebaikan yang baiknya itu kebaikan itu bukan terhadap kita sendiri tapi kepada masyarakat maupun individu kita. Yang kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh al-salahiyah al-amah, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman. Jadi perbuatan di mana perbuatan yang setiap zamannya itu kita itu terus menerus dalam kebaikan, jadi tidak berubah perbuatan kebaikannya. Nah, yang ketiga, tetap dan kontekstual, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat. Nah, kebaikannya bersifat tetap, dia tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat. Yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu al-ilzam al-mustajab, yaitu menempatkan ajaran akhlak tidak hanya sebagai sekadar anjuran moral, melainkan sebagai hukum yang tegas agar manusia senantiasa berada di jalan Allah. Jadi menempatkan akhlak Islam itu bukan sebagai anjuran tapi sebagai kewajiban dalam umat Islam agar dapat nantinya senantiasa dalam di jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan. Yang kelima, pengawasan yang menyeluruh al-raqabah al-muhijjah. Jadi kita ini menganggap bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mau melakukan perbuatan apapun kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus meningkatkan kualitas akhlak. Nah, peningkatan kualitas akhlak ini penting dilakukan untuk mencapai kemuliaan hidup. Kualitas akhlak kemuliaan sudah menjadi tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di sini Nabi aja diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di sini Rasulullah itu sebagai figur atau kita bisa mengambil pedoman kehidupan beliau untuk sebagai contoh kepribadian utama yang bisa dijadikan teladan. Di sini ada yang mau membacakan ayat Qurannya? Haikal Pak. Siapa? Saya Pak. Ayo Zul. Silakan Zul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dari kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Terima kasih Idul. Baik, di sini dalam Al-Quran saja. Oh, ya silakan Rimat. Ngomong dari mana? Dalam Quran surah Al-Ahzab ini Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik bagimu, yaitu manusia, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya. Jadi Rasulullah itu sebagai figur public figure yang dapat menjadikan kita contoh teladannya ke pribadiannya beliau. Sini ada meningkatkan kualitas melalui perumpamaan tamsil. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Di sini ada yang mau baca? Anak-anak? Al-Baqarah ayat 26. Kita Pak ini Pak. Ya. Saya mau baca terus. Ayat 26 ya Pak? 26 ya? 36. Ini belum nih. Ya, ini Pak Michael. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yastahya an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Begitu Pak artinya. Baik, terima kasih Kak. Iya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26 ini Allah mencari perumpamaan, yaitu seekor nyamuk. Nah, perumpamaan ini jika orang beriman itu dia akan percaya bahwa sesuatu hal yang kecil itu adalah ciptaannya Allah. Sedangkan orang yang kafir tadi dia akan mengejeknya, apa sih perumpamaan itu? Jadi dia nggak menganggap. Jadi kenapa Allah di sini menciptakan perumpamaan agar umatnya, agar makhluknya itu dapat lebih mudah dalam meningkatkan kualitas akhlak. Misalnya contohnya itu hewan semut. Nah, semut di sini kita bisa melihat bahwa semut itu yaitu saling kerja keras, saling tolong menolong dalam mencari makanan. Nah, kita juga dapat menerapkan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Jadi kita dapat nantinya saling tolong menolong sesama manusia. Nah,
kedua ada melalui keteladanan, ada uswatun hasanah, yaitu keteladanan sudah menjadi fitrah setiap orang, karena itu setiap pribadi hendaknya bisa menjadi teladan bagi yang lain dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak. Bisa kita melalui keteladanan yang tadi ya, pada diri Rasulullah. Nah, kita bisa ambil keteladanan yang beliau miliki dan kita terapkan dalam kehidupan ini. Terus yang ketiga melalui latihan dan pengalaman. Jadi akhlak itu tidak akan tumbuh jika tidak diajarkan dan tidak dibiasakan. Oleh karena itu pengetahuan tentang akhlak selain sebagai ilmu secara bertahap juga harus diikuti secara terus-menerus pengalamannya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, contohnya dalam hadis Rasulullah banyak nih yang pelajaran yang melalui latihan dan pengalaman, semisalnya bagaimana beliau itu sholat, wudu. Nah, kan di situ banyak tuh ya sahabat-sahabatnya mengikuti. Dan dalam sekolah juga kita dapat menirukan, misalnya ada guru yang sedang wudu. Nah, kita bisa ikuti cara guru tersebut bagaimana wudu tersebut gitu, langkah-langkahnya dapat jadi pedoman. Di sini ada penerapan peningkatan kualitas akhlak. Yang pertama, penerapan kualitas akhlak dapat diterapkan di lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini lingkungan keluarga dan pendidikan utama bagi seorang anak. Jadi di sini tugas orang tua itu sebagai fasilitator ya, agar dapat mendidik anaknya itu agar dapat mencontohkan yang baik terhadap anaknya, misalnya mengajarkan sholat, mengajarkan ngaji gitu. Terus yang ketiga, lingkungan pendidikan formal. Lingkungan sekolah atau madrasah, tempat belajar yang lain merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Jadi lingkungan pendidikan formal ini yaitu sekolah, lingkungan kedua utama bagi seorang anak. Misalnya kita mencontohkan guru. Nah, guru itu memiliki kepribadian yang baik. Nah, kita dapat mencontohkannya, kepribadian guru tersebut. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat Islam memiliki tanggung jawab moral dan membina akhlak. Allah menyuruh masyarakat Islam agar berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, dalam lingkungan masyarakatnya kita perlu menerapkan akhlak yang baik. Bagaimana kita dalam kehidupan masyarakat, misalnya di masyarakat itu ada pengajian di masjid Baitur Rahman gitu misalnya. Nah, itu merupakan contoh penerapan. Nah, di situ kita bisa meningkatkan penerapan kualitas akhlak kita agar lebih baik ke depannya lewat pelajaran tersebut. Jadi di sini Bapak akan membagikan masing-masing dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu memberikan contoh penerapan akhlak yang baik di masyarakat. Ya. Dan yang kelompok dua itu contoh penerapan akhlak yang baik di Sekolah. Iya Pak. Baik Pak. Nanti masing-masing menulis contohnya ke papan tulis ya. Satu-satu Pak. Ya, Satu-satu. satu-satu. Iya Pak. Dijelasin nggak Pak? Maksudnya kita Usah lah, Pak. Usah ya. Iya, intinya aja. Yang penting kita Nggak tahu usah. contohnya. Ya. Mau jelasin apa enggak? Nggak usah Pak, nggak usah. Ya. Gue sebel banget sama Haikal. Berapa? Disetrap ya Pak. Hari kan makmur Pak. Oh, pelajaran Bapak ada setrapan. Yang itu berdiri Pak. Nomor satu. Di masyarakat kan ya Pak. Ya, ada. Untuk sini kelompok dua. Kelompok dua apa dulu?
Ini kok kafe nih. Ya. Ya sudah. Mau duluan. Kamal Pak. Ini aja bendera. Kamal. Ya. Kamal. Ya. Silakan Kamal. Masyarakat. Gimana? Berbagi makanan kepada udah kayak lagi ini ya. Tetangga ya. Sedekah ya. Lanjut. Saya Pak. Mereka jadi canda. Ya, Pak. Mau pasti yang biji lemon. Mau benci Haikal. Karena kalau gayanya Menjem. Ini benar ya? Iya, ya. Ya betul. Oh, kamu gimana sih udah gede gak bisa nulis? orang sakit apa mati? Mati ya. ya. Sakit ya anak-anak. Ya. Iya Pak. Apa? Lagi ya. Itu menjenguk orang sakit Pak. Aduh. Apa kayak gini dapat nilai nggak? Tenang aja. Apa sih? Dapat kok. Lagi. Lanjut. Gotong royong. Yang dependent Itu agak menjadi. Nah, itu yang kelompok duanya siapa? Saya. Oh, Dipat. Silakan Dipat. Ya. Tulisan Bapak nggak kelihatan Pak. Oh, penerangan di sekolah ya, Pak. Iya. Jangan nyontek. Dijahatin sama Haikal. Wah, itu jangan Haikal. Dipat. Gak pakai tokal. Iya itu. Mana sih? Kasihan temennya. Dia lu pakai kacamata kali Pak. Lo aku mau nulis lama banget ini Adi Rifat. Sengaja deh. Pak dia sengaja Pak langsung Pak. Ya, Pak. Ayo cepat. Ya, disiplin waktu, Masya Allah. Insyaallah. Lanjut. Ada amat Pak mulu Pak. Betul. Jangan. Junet. Itu kan kurang ajar Pak. Kita bandingkan tulisan ini. Enggak, gue mulai. Ini yang paling bagus siapa di sini? Iya, berarti bukan musikal. Lanjut. Tinggi deh. Mati doang. Ya. Kamu sudah Tadi, Pak. Senin juga. Bener Pak. Nah. baik. Itu juga Satu lagi. Bapak Siapa itu? Mas Au. Coba belum ini. Opa. 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 Apa tidur enak banget. Opa. Bisa ngantuk. Lihat yang Mas Bantu.
Maju Pak. Contoh penerapan di sekolah. Ya, contoh akhlak di sekolah di Ya. depan maju. Silakan kamu maju. Boleh Pak. Kamu nanti contoh tulis di situ contoh penerapan akhlak di sekolah yang baiknya. Maaf ya. Itu ibarat mana? Bingung dia. Bapak. Ya, baik Kak. Yo, mulai. Baik, teman-teman sekalian, di sini kalian sudah memberikan contoh penerapan di masyarakat dan di penerapan di sekolah. Nah, ini udah bagus menurut Bapak ya. Tangan, Pak. Mungkin Bapak akan memberikan kesimpulan pada mata pelajaran hari ini yaitu akhlak. Jadi kita sebagai manusia atau teman-teman sekalian yang sedang belajar, kita perlu memiliki akhlak yang baik. Iya Pak. Nah, di mana akhlak itu sangat penting dalam beretika atau berhubungan dengan masyarakat. Misalnya memiliki akhlak yang baik, nanti kita akan dipandang baik, tapi jangan mencari apa ya, ingin dipuji ya, jangan ingin dipuji saja, tapi harus dari dalam hati kita tulus berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Nah, dan peningkatan kualitas akhlak sangat penting. Oleh karena itu kita dapat menerapkannya tadi di masyarakat maupun di sekolah. Nah, ya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Bapak tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Sama. Tadi udah di absen ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti jangan lupa dihapus ya, Bapak. Iya, siap Pak. Ya Pak.